Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maskuron dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif, kelas reguler 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem manajemen K3. Kita buka PPT-nya dulu. Dan maaf bila suara atau video kurang jelas, soalnya di sini hujan dan saya rekaman menggunakan kamera HP, soalnya yang di laptop rusak. Sistem manajemen K3 perusahaan batubara. Contoh penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di dunia industri di perusahaan batubara. Perusahaan batubara telah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja dalam pekerjaan dan telah mencapai peningkatan yang berarti. Batubara adalah salah satu bahan galian dari alam yang paling banyak digunakan di bumi. Proses penambangan batubara merupakan proses energi dan intensif dalam sumber daya yang membawa akibat terhadap lingkungan lokal maupun global serta akibat bagi keselamatan dan kesehatan. Penerapan sistem manajemen K3. Ruang lingkup yang tepat dari sistem manajemen K3 bervariasi, tergantung pada perusahaan, negara, dan faktor lokal lainnya tetap secara umum mensyaratkan 1. Adanya suatu kebijakan K3. 2. Struktur organisasi untuk menerapkan kebijakan di atas. 3. Program implementasi. 4. Metode untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan dan adanya umpan balik. 5. Rencana tindakan perbaikan untuk peningkatan secara berkesinambungan. Dokumen ini menentukan elemen-elemen ini secara detail, tergantung pada tiap perusahaan untuk mengadaptasinya dalam tujuan K3 korporasi yang lebih khusus. Contoh sistem manajemen K3 yang digunakan di beberapa perusahaan batubara sebagai contoh kebijakan K3 secara umum terlampir yang dipergunakan oleh perusahaan. Kebijakan K3 secara berkelompok mensyaratkan semua manajer setempat untuk 1. Mematuhi semua peraturan K3. 2. Menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja. 3. Secara terus-menerus meningkatkan praktek K3 yang terbaik. 4. Kebijakan K3 Group juga mensyaratkan semua pekerja untuk bekerja dengan cara yang aman dan sehat, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan diperintahkan oleh manajemen. Contoh lain dari kebijakan K3 yang digunakan oleh perusahaan batubara yaitu menempatkan nilai tertinggi pada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi karyawan, subkontraktor, sekalipun kinerja kami dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik dalam industri yang sama seperti misalnya industri pembangunan dan industri berat, memperlihatkan bahwa kami belum melaksanakan K3 sebaik yang telah mereka terapkan. Kami harus tetap meningkatkannya secara signifikan. Tujuan kami adalah untuk mencapai nihil kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat permanen dan untuk secara substansial mengurangi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan jam kerja atau bisa disebut lost time injury. Elemen sistem manajemen K3. Kebijakan kesehatan dan keselamatan antara lain. 1. Prinsip-prinsip panduan. Semua orang yang bekerja di lokasi mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan atau kondisi kerja yang aman dan sehat dan mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi pada kondisi tersebut dengan berperilaku yang bertanggung jawab. Kami melihat K3 sebagai nilai bisnis utama yang diintegrasikan pada seluruh kinerja bisnis. Setiap cedera atau kasus sakit akibat hubungan kerja dapat dihindari dengan sistem kerja, peralatan, substansi, training, dan supervisi yang tepat. Manajemen K3 yang efektif mencakup penilaian risiko dari desain lokasi sejak awal, tahap konstruksi, komisioning, dan perencanaan secara keseluruhan dari perusahaan kegiatan operasional. Kami harus secara kontinu meningkatkan kinerja K3. 2. Peran dan tanggung jawab. Setiap manajer di semua jenjang menjamin kesehatan dan keselamatan untuk orang-orang yang ada di tempat kerja di bawah tanggung jawabnya. Manajer harus menerapkan kebijakan dan sistem dalam area kontrol dan pengaturan. Grup eksekutif atau Vice President SDM dari perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi kembali secara keseluruhan kebijakan K3.
memberikan rekomendasikan mengenai hal tersebut kepada komite eksekutif. Semua pekerja memiliki tanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan mereka sendiri dan teman lainnya yang berada dalam lingkup atau terpengaruh oleh tindakan mereka. 3. Proses dan alat utama pada tingkat korporasi. Definisi memiliki suatu sistem manajemen K3 untuk memastikan adanya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Hal ini didasarkan pada kebijakan K3 yang merefleksikan kebijakan korporasi dalam hal prinsip-prinsipnya, kerangka kerja, tanggung jawab, koordinasi, dan pengawasan. Kewajiban ini juga mencakup unit baru yang bergabung dengan perusahaan. Sumber daya tertentu seperti manusia, keuangan didedikasikan dan diidentifikasikan guna mencapai target. Analisa risiko. Proses manajemen dipastikan tersedia untuk menjamin risiko telah diidentifikasikan secara baik, terkontrol dalam organisasi, dan lain-lain. Audit dan inspeksi keselamatan. Hal ini digunakan untuk tindakan korektif dan preventif yang dikelola dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saat analisa suatu cedera. Inspeksi dan audit ini dilakukan oleh manajemen tingkat lini yang dilatih untuk tujuan tersebut, mencakup juga tingkat manajemen atas instruksi, peraturan, dan prosedur. Instruksi, peraturan, dan prosedur dibuat sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara aman, tanpa risiko pada kesehatan dan sesuai dengan penilaian risiko, dan akan bersifat tertulis, selalu disesuaikan atau diperbarui sesuai dengan peraturan hukum atau regulasi, realistik, diketahui dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, dan ditindaklanjuti dan dihargai. Pelatihan dan komunikasi. Pelatihan, rencana dan program yang sesuai harus dibuat untuk menjamin semua personil memiliki kompetensi dalam bidang K3. Ini mencakup tersedianya pelatihan dan perlunya pengalaman yang sesuai. Pelatihan keselamatan meliputi pelatihan perilaku, pelatihan manajemen K3, pelatihan penilaian risiko, pelatihan mengenai prosedur atau metode, pelatihan penggunaan peralatan kerja, pelatihan guna mendapatkan otorisasi yang menyangkut semua personil seperti karyawan baru, staf yang telah ada, promosi, transfer, mutasi, manajemen, audit, investigasi, atau tindakan pencegahan, rapat untuk memfasilitasi, dan kontraktor sesuai keperluan. Semua pelatihan keselamatan terdata, khususnya pada file pribadi secara rutin harus dikaji ulang. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu faktor penting dari program keselamatan, harus mencakup informasi mengenai program keselamatan khusus setiap lokasi, umpan balik dalam hal kinerja dan tindakan yang diambil. Mempelajari hal penting guna mencegah kecelakaan. Pimpinan di seluruh dunia telah menyadari bahwa sistem keselamatan yang dikelola dengan baik akan memberikan strategi operasional untuk meningkatkan manajemen secara keseluruhan. Secara umum, bahwa aplikasi dan teknik manajemen keselamatan bukan hanya mengurangi cedera dan penyakit, namun juga terjadi peningkatan yang dapat terukur dalam hal efisiensi atau kualitas dan produktivitas. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.